Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga Pak Guru jumpai kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tak kurang suatu apapun. Oke, hari ini kita akan belajar bersama dengan topik guruku. Guru merupakan orang yang membantu orang tua, yaitu ayah dan ibu, untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada anak-anak. Adapun tujuannya pembelajaran hari ini supaya anak-anak mengenal siapa guru, supaya anak-anak mengetahui bagaimana menghormati guru, bagaimana anak-anak menunjukkan sikap yang baik ketika belajar bersama teman-teman dan guru. Hari ini juga anak-anak diajak untuk mendengarkan kitab suci, untuk mendengarkan bagaimana Yesus mengajar orang banyak dan memanggil murid-muridnya yang pertama. Baik anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ambil sikap berdoa, tangan disatukan di depan dada, tutup mata, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati dan menyertai kami selalu. Hari ini kami mau belajar tentang guru. Dampingi kami agar kami dapat memahami dengan baik pelajaran ini, agar berguna bagi kehidupan kami. Karena Engkaulah Tuhan kami panjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Anak-anak mau tahu judul lagunya apa? Judul lagunya adalah Guruku Tersayang. Anak-anak pasti bisa. Oke, kita bernyanyi bersama dengan Pak Guru. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guru
terima kasihku. Oke, terima kasih. Saatnya kita mencari tahu apa sih pesan dari lagu tersebut. Setuju ya? Oke. Apa judul lagu tadi anak-anak? Judul lagunya adalah Guruku Tersayang. Pak Guru harapkan kalian semua sayang pada guru ya. Baik Bapak Guru maupun Ibu Guru. Oke. Nah, mengapa guru tersayang? Karena guru membantu ayah dan ibu mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri anak-anak. Oke? Baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup. Itu semua sudah ada dalam diri anak-anak. Jadi pengetahuan, keterampilan, sikap sudah ada dalam diri anak-anak. Sudah dikembangkan mulai dari playgroup, mulai dari TK bersama ayah dan ibu. Lalu di SD juga anak-anak akan belajar lebih banyak lagi untuk mengembangkan itu. Supaya pintar baca, pintar nulis, pintar berdoa, pintar berkreasi dengan segala macam keterampilan. Lalu juga mengembangkan sikap-sikap yang baik yang sudah ada dari rumah, dikembangkan lagi supaya lebih baik. Nah, guru disebut tersayang. Oke, baik. Lalu berikutnya, bagaimana caranya kita menghormati guru? Kita buat yang sederhana dan yang mudah. Bertemu dengan guru, berilah salam, sapa. Setelah itu, nasihatnya dituruti. Lalu tugas-tugas yang diberikan oleh guru harus dikerjakan. Itu supaya kita dilatih, supaya kita melatih diri untuk melakukan tugas-tugas kita. Lalu di samping itu juga kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mendampingi kita, supaya Tuhan selalu memberi berkat kepada kita. Kita bisa mengembangkan segala potensi, segala apa yang ada dalam diri kita, sehingga kita nanti kelak menjadi anak yang berguna. Berguna untuk diri sendiri, berguna untuk keluarga, berguna untuk gereja, berguna untuk masyarakat, dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita harus bersikap baik kepada semua orang. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana Yesus menceritakan, mengajar banyak hal kepada orang banyak dan kepada muridnya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam,
dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Oke anak-anak, demikian ceritanya. Sekarang kita akan menggali bersama ya. Dalam cerita tadi, siapa yang berperan menjadi guru? Gampang kan? Yang menjadi guru dalam peristiwa tadi, dalam kisah tadi adalah Yesus. Yesus menjadi guru dalam kisah. Dia yang mengajar, dia yang memberi nasihat, dia yang memberi perintah. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang menjadi murid? Dalam cerita tadi, yang menjadi murid adalah orang banyak yang mengurumuni dia, mengurumuni Yesus, dan juga para nelayan. Oke. Lalu siapakah nelayan-nelayan dalam cerita tadi? Dalam kisah tadi, yang menjadi nelayan adalah pertama Simon. Simon itu yang pertama perahunya yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar. Lalu nelayan yang kedua adalah Yakobus dan Yohanes. Mereka ini adik kakak, bersaudara. Karena mereka dari anak-anak Zebedeus. Lalu apa yang menarik dari kisah tadi? Yang menarik kisah tadi adalah ketika Yesus sebagai guru memberi perintah kepada Simon yang menjadi murid Yesus, dan Simon melakukannya, lalu dia mendapat ikan yang sangat banyak. Sampai akhirnya dua murid yang lain, Yakobus dan Yohanes, ikut menampung ikan-ikan yang mereka tangkap. Yesus selalu menginginkan yang terbaik untuk kita anak-anak. Yesus selalu memberi berkat kepada kita semua supaya kita hidup dalam sukacita, supaya kita hidup bahagia. Demikian juga saat ini anak-anak, karena yang berhadapan langsung dengan anak-anak sekarang adalah guru-guru anak-anak yang membantu
orang tua kalian untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak harus mendengarkan nasihat gurunya, melakukan perintah gurunya, hormati gurunya. Maka di situ anak-anak akan menjadi anak yang cerdas, akan menjadi anak-anak yang baik hati, akan menjadi anak yang sukses di masa-masa, menjadi anak yang baik dan berguna. Ikuti nasihat guru, kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan itu semua untuk kebaikan anak-anak di masa yang akan datang, menjadi bekal hidup. Segala ilmu yang disampaikan oleh gurumu itu pastinya akan berguna untuk hidupmu di kemudian hari. Oke? Baik anak-anak, untuk tugas kalian tetap melalui e-learning, ya. Pak Guru akan upload materi hari ini dalam bentuk PDF atau Word. Akan Pak Guru upload ke e-learning atau ke melalui grup WA supaya kalian bisa tahu lebih dalam lagi tentang pelajaran hari ini, pelajaran tentang guru. Ya, tetap kerjakan tugas-tugasnya, tetap jaga kesehatan. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan baik, dan kita boleh bertemu lagi di sekolah nanti. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk mendapatkan notifikasinya, jangan lupa klik like dan subscribe.